observasi kelas ya Bu ya. Ya, Bagaimana persiapannya? Sudah siap Bu? insya Allah siap. Siap. Nah, saya sebelum kita melakukan observasi, saya akan menanyakan kepada Bu Eva apa yang tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di observasi ini nantinya Bu Eva. Ya, di sini di modul saya ini tertuliskan ada dua tujuan pembelajaran ya Ibu. Yang pertama itu dari area pengembangan dan pengetahuan keterampilan siswa. Jadi siswa dapat mengelompokkan benda hidup dan tak hidup, serta siswa dapat mengklasifikasikan apa itu ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Baik Bu Eva. Tujuan pembelajaran yang Ibu capainya itu Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu fokuskan nanti di observasi? Untuk di area pengembangan ada di pengetahuan dan keterampilan. Jadi siswa itu untuk pengetahuan dapat mengelompokkan tadi Bu, mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian di area keterampilan, jadi siswa nanti akan terampil dalam menulis rangkuman di LKPD yang telah diberikan. Baik Bu. Area pengembangannya adalah pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya, Bu Iya. Eva ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, dan strategi metode apa yang akan Ibu terapkan di observasi nanti? Ya, untuk strateginya yang saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi ya Ibu. Kemudian di mana berdasarkan kesiapan belajar siswa. Dan untuk model pembelajarannya sendiri itu PBL atau Problem Based Learning, dan dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan di LKPD. Jadi di akhir nanti akan ada evaluasi dengan menggunakan quizzes paper atau mode kertas ya Ibu. Bagus itu. Baik Bu. Nah, jadi rencana yang akan Ibu terapkan itu di dalam kelas pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Metode pembelajaran digunakan PBL dan akan ada diskusi kelompok juga nantinya tentunya ya Bu. Iya, betul. Bu Eva. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat observasi di dalam kelas Bu? Untuk media pembelajarannya sendiri, saya menggunakan video pembelajaran, handphone, laptop, LKPD, dan PowerPoint pembelajaran yang telah saya rancang. Nah, kira-kira nih, kapan Bu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa atau tanggal berapa, di kelas berapa dan jam berapa Bu? Ya, pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis di jam ke-3-4, itu di kelas 7 Bu. Di kelas 7 tentang materi apa Bu? Materi klasifikasi makhluk hidup. Oke. Baik, nanti hari Kamis kita akan bertemu lagi ya Bu ya untuk supervisi kelas. Kita sama-sama mengamati, saya akan mengamati dan Ibu juga melaksanakan itu. Nah, baik Bu. Baiklah Bu Eva, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang juga akan nanti dimana didampingi oleh pengajar praktek kita Pak Ruah Subakti. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Setelah saya melakukan percakapan hari ini, saya menjadi dapat gambaran sebelum saya melakukan observasi nanti, di mana media serta metode yang digunakan untuk observasi nanti Ibu. Baiklah Bu, terima kasih waktunya. Nanti kita akan berjumpa lagi di observasi ya Bu ya. Sama-sama.
sebelumnya kalian telah membentuk kelompok ya. Untuk selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan ciri-ciri benda tak hidup dan benda hidup berdasarkan karakteristik yang tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Paham sampai di situ? Baik ya. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup terdiri dari 3. Yang pertama apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang Ibu tanya, ciri-ciri makhluk hidup. Kelompok 1. Bernafas, Bu. Bergerak, Bu. Kembang biak. Beradaptasi, Bu. Ya, bagus. Benar sekali. Itu semua adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk lebih lanjut dan lebih dalam lagi, untuk memperdalam materinya, kita akan memulai pembelajaran hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang kita harus tahu dulu pengertian makhluk hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian telah sebutkan tadi, makhluk hidup itu terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang Ibu mau memberi contoh. Apa itu benda tak hidup? Bergerak. Tidak bergerak, berarti tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Misalnya di situ ada batu. Apakah batu itu termasuk makhluk hidup? Tidak. Kemudian benda tak hidup juga pasir. Tahu ya? Kemudian ada batu-batuan. Ada mobil, ada meja, ada kursi, ada sepeda motor. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 9. Berarti yang kalian sebutkan tadi sudah termasuk salah satunya. Yang pertama itu bergerak, bernafas, berkembang biak, beradaptasi, tersusun atas sel, mengambil dan menggunakan energi, menghasilkan zat sisa, peka terhadap rangsang dan tumbuh dan berkembang. Di antara dari ciri-ciri makhluk hidup itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham. Baiklah, untuk memperdalam tentang pemahaman kalian tentang klasifikasi makhluk hidup sesuai dengan tugas kelompok kalian, nanti Ibu akan membagikan LKPD ini. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan video yang Ibu tampilkan nanti, baru kalian diskusikan. Kemudian kalian jawab di LKPD ini. Selanjutnya ada tugas juga di LKPD, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Nanti ada perwakilan kelompok yang akan maju untuk menampilkan hasil diskusinya. Paham? Ayo. Baiklah, silakan kalian amati video yang Ibu tampilkan ini. Oke, sampai di situ. Pertanyaannya, mengapa kaktus tersebut bisa mengikuti suara bayi tersebut? Kalau bayi berbicara, kaktusnya ngikut. Mengapa? Ayo kalian diskusikan berkelompok. Silakan ditulis di LKPD-nya. Cut. Cut.
Cut. Baiklah, waktunya habis. Saat ini kita akan menyaksikan presentasi dari perwakilan kelompok dari hasil diskusi yang telah kalian laksanakan. Baiklah, untuk yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Kami kelompok 1 dari nama anggota Pano, Rama, Haris, Siska, Ani, dan Jessica. Menurut kelompok kami, mainan kaktus bergoyang tersebut merupakan benda tak hidup karena tidak bernapas dan tidak bisa bergerak. Kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Febriansyah, Ida, Eva, Algeria, Ika, Aizar. Menurut kelompok kami, mainan kaktus bergoyang tersebut merupakan benda tak hidup karena ia bergerak dikarenakan ada energi baterai yang menggerakkannya. Oke, tepuk tangan. Tepuk. Baiklah, kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Mesya, Safa, Raja, Geraldo, Lucky. Menurut kelompok kami, mainan kaktus bergoyang merupakan benda tak hidup karena kaktus dapat bergerak dikarenakan bantuan dari energi baterai tersebut. Ya, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 dengan nama Salah. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan nama anggota Irsan, Andika Pertama, Eliza, Firka, Adit, dan Siren. Menurut kelompok kami, mainan kaktus bergoyang tersebut merupakan benda tak hidup karena kaktus tidak bergerak dan dapat karena ada baterai di dalam kaktus. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Irsan, Andika Pertama, Eliza, Firka, Adit, dan Siren. Menurut kelompok kami, mainan kaktus bergoyang tersebut merupakan benda tak hidup karena tidak dapat bernapas dan dapat bergerak karena ada baterai di dalam kaktus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut ke kelompok 5. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Syafri, Eca, Syafri, Jonathan, Iqbal. Menurut kelompok kami, mainan kaktus bergoyang tersebut merupakan benda tak hidup karena di dalam kaktus tersebut diisi dengan baterai. Ya, sudah. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Yuk lanjut. Terima kasih untuk penampilan dari setiap kelompok dan ini saatnya kita akan memberi kesimpulan. Apakah kaktus tersebut merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Jawab. Tak hidup. Tak hidup. Mengapa? Mengapa? Karena tidak bernafas. Coba salah satu saja, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kesimpulannya dari kegiatan hari ini. Karena mungkin ada benda tidak hidup yang bisa bergerak dengan menggunakan tenaga baterai, tapi mereka tetap tergolong benda tidak hidup karena tidak bisa bernafas. Ya, betul sekali kesimpulan dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Cut. Baiklah, untuk kegiatan hari ini Ibu mempunyai tujuan pembelajaran yang salam. Dari kegiatan pembelajaran hari ini kita dapat mengelompokkan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya melalui pengamatan benda-benda di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti kaktus tadi. Baiklah, untuk evaluasi, apakah kalian sudah paham tentang klasifikasi makhluk hidup? Ibu akan memberikan evaluasi yaitu menggunakan quiz. Seperti yang telah Ibu bagikan kepada kalian masing-masing, di sini ada untuk evaluasi hari ini
Ibu akan melakukan yang tidak yuk keluar. Cut. Untuk bahan evaluasi, Ibu telah mempelajari. Yo, masih ada yang merah. Masih ada yang merah, dilihat apakah A, B, C atau D. Sudah semua? 26 tanggapan, oke? Kita lihat tampilannya. Terputus yuk. Yuk, terputus mulai. Ulang. Nomor 2, silakan yang bagi yang sudah menjawab. Silakan angkat yang punya jawaban. Di situ sudah masuk ya. Ada kode kalian, kode kertasnya ada P1 sampai P20. Oke. Ini ya, ada kodenya. P19, siapa yang P19? Dika, Andika, boleh. Kasih aplaus untuk Andika. Andika peringkat pertama. Peringkat pertama menjawabkan cepat dan benar semua ya. Kemudian di sini terlihat ya, ada P13. Itu ada yang merah, berarti yang salah, masih ada yang salah. Kemudian ada yang tidak menjawab. Itu ya. Kelihatan di sini ya anak-anak. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita telah mempelajari klasifikasi makhluk hidup serta melaksanakan evaluasi pembelajarannya. Kemudian setelah kita melakukan evaluasi, Ibu ingin melakukan refleksi. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini dan bagaimana perasaan kalian hari ini? Nanti pertanyaan tersebut kalian jawab di sticky note ini. Nanti kalau yang sudah silakan ditempelkan di depan kelas. Oke? Soal nomor yang keempat. Makhluk hidup seperti kita memerlukan makanan yang berfungsi sebagai, ayo yang sudah ada jawabannya silakan diangkat. Yang belakang angkat. Oke. Oke. Jawabannya yaitu O. Terputus. Oke. Di situ terlihat ya, ada dari soal nomor 2 jawabannya yaitu C, peka terhadap rangsangan. Di situ ada 20 siswa yang benar dan masih ada yang salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan dijawab. Bagi yang sudah menemukan jawaban, silahkan diangkat barcode-nya. Sudah ada? Sudah ada, dibaca dulu ya. Masih baru 24 tanggapan. Udah ya? Jawabannya apa? D. D ya. Silakan satu. Yang belum di sini. Lanjut kelompok 2. Lanjut kelompok 3.
hidup dan benda tak hidup. Tadi kalian sudah mempelajari dari kuisis ya. Bagaimana perasaannya? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita speaking dulu ya. Terakhir, penutup. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, masih ada yang bisa konsentrasi. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang urutan faktor kehidupan makhluk hidup. Hari ini Ibu sangat senang sekali bisa mengajarkan materi klasifikasi makhluk hidup dengan kalian karena kalian telah terlibat aktif dalam pembelajaran IPA di kelas 7 ini. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Silakan angkat yang punya jawaban. Di situ sudah masuk ya. Ada kode kalian, kode kertasnya ada P1 sampai P20. Matikan laptop ya, gitu. Iya. Baik Bu Eva, kita hari ini akan merefleksikan observasi kemarin ya Bu Eva ya. Apa yang sudah baik Bu yang Ibu Eva rasakan? Alhamdulillah dalam proses observasi pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik, di mana anak-anak sangat antusias dalam pelaksanaan pada saat asesmen pembelajaran menggunakan krisis model kertas, di mana mereka hanya memberikan barcode di barcode mereka masing-masing, penunjukan barcode, nanti saya scan kan kemarin. Setelah itu muncul jawaban mereka dan hasil asesmen mereka langsung muncul. Mereka tertarik ya Bu ya. Ya. Pengembangan apa Bu yang akan Ibu, yang kekurangan yang merasa Ibu kurang dalam belajar yang akan Ibu tingkatkan ke depannya Bu? Kekurangannya ada dua menurut saya ya dalam observasi kemarin. Yang pertama itu pada saat pembagian kelompok atau kerja kelompok, di mana setiap kelompok itu masih ada satu anak atau dua anak yang tidak terlibat aktif di dalam pembelajaran tersebut. Jadi mereka sibuk sendiri Bu kemarin. Nah pada waktu itu kesalahan saya, kekurangannya mungkin itu pada saat pembagian kelompok, karena saya belum mengelompokkan mereka sesuai minat dan gaya belajar mereka, yang auditori, yang visual, dan kinestetis. Dan untuk kekurangan yang kedua, pada saat penggunaan quizzes paper mode atau mode kertas itu memang sinyalnya harus bagus, tetapi pada saat pelaksanaan kemarin agak tersendat karena sinyalnya agak gangguan, terputus kan Bu. Jadi ya pada saat evaluasi itu soal nomor 1 nunggu lama, karena untuk ke soal nomor 2 itu masih nunggu lama karena sinyalnya tidak stabil. Ya. Berarti Ibu nanti untuk pengembangannya itu adalah untuk minat belajar itu harus dikelompokkan ya Bu ya, auditori, visual, dan kinestetik ya Bu ya. Nah di dalam hal itu hal yang kekurangan itu siapa Bu yang akan Ibu ajak dalam membantu Ibu supaya ke depan tidak mengalami hal tersebut? Saya pertama mungkin akan menghubungi guru BK ya, Pak Yohan Suwarso, guru SMP 3 guru BK. Nah beliau kan sudah ada data anak yang gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetis. Nanti saya akan melihat hasil dari asesmen beliau seperti apa gaya belajar anak-anak di kelas 7 kemarin. Dan untuk yang sinyal quizzes itu mungkin saya akan menghubungi tim IT sekolah ya Bu, atau saya akan melapor dengan kepala sekolah nanti gimana untuk kelanjutannya, karena kan sekarang eranya internet ya Bu, anak-anak dan seperti itu. Bagus, itu berarti Ibu sudah tahu pemecahannya ya Bu Eva ya. Nah kedepannya untuk perbaikan tuh kapan Bu Ibu akan melaksanakan itu untuk segera Bu? Insya Allah itu akan saya laksanakan di minggu depan pada saat pembelajaran selanjutnya. Karena saya juga antusias dengan mode pembelajaran ini. Baiklah Bu, nanti kabarin Bu ya kalau untuk kita nanti untuk melakukan observasi kembali perbaikan minggu depan dan pembelajaran berikutnya ya Bu Eva ya. Baiklah, bagaimana Pak Arwa untuk memberikan penguatan kepada dan ini Pak? Baik ya, jadi berdasarkan pemantauan sudah bagus ya, tergambar alur ceritanya, jadi tujuannya sudah disepakati bersama dan diskusi, kemudian identitas permasalahannya, termasuk kekuatan apa yang perlu ditingkatkan, kapan mau dilaksanakan terkait dengan tanggung jawab dan siapa yang akan dimintai bantuan.
tadi sudah tergambar. Nah, namun yang perlu diingatkan nih nanti dalam kegiatan coaching berikutnya itu memperbanyak atau menggali lebih banyak pada saat identifikasi itu hal-hal yang dibutuhkan untuk ditingkatkan tadi. Ya, karena tadi masih sedikit terlihat tapi sudah ada, gitu ya. Ini yang perlu ditingkatkan dan perlu jam terbang. Ya, tapi yang selamat sudah menyelesaikan tahapan ini dan terus belajar dan ya. Terima kasih Bapak atas penguatannya, Pak Luar dan kepada Pak Irfan, terima kasih. Baiklah,